The Last Sentinel. Everyone knows that one could not exist without the other. There are no uplift winds anymore. Berlatar di tahun 2063, pada saat itu populasi manusia sangatlah banyak yang mengakibatkan bumi yang kita huni ini mengalami perubahan hingga membuat es yang berada di kutub utara mencair dan menyebabkan terjadinya peningkatan level air di seluruh dunia ini. Terlihat sebuah pos militer yang berada di tengah laut yang dimana di sana terdapat 4 orang tentara yang tampaknya mulai merasa putus asa karena sudah 2 tahun lamanya mereka berada di sana. Namun tak ada seorang pun yang datang menjemput mereka. Karena masa tugas mereka sudah melebihi jangka waktu yang ditentukan, kini mereka pun mulai kehabisan bahan stok makanan yang dimana hal itu membuat mereka harus mencari ikan untuk bertahan hidup. Meskipun mereka selalu diterpa oleh badai yang begitu ganasnya. Di situ sang komandan yang bernama Hendrik menyadari bahwa ada sebuah ombak berukuran besar yang menuju ke tempat mereka berada. Sehingga ia menyuruh John untuk segera mengamankan generator yang merupakan jantung dari Sentinel, yaitu pos jaga mereka. Di sisi lain, ketua tentara yang bernama Sullivan mencoba untuk menjaga jaring yang digunakan untuk menangkap ikan. Tetapi sayangnya mereka justru harus kehilangan semua ikannya tersebut. Karena ombak yang menghantam mereka sangatlah besar. Beruntung mereka semua masih di tayungan alias selamat. Di keesokan harinya terlihat Sullivan yang sedang membuat sebuah laporan menggunakan sebuah telegram yang dimana di situ ia memberikan informasi kepada markas pusat bahwa tak ada tanda-tanda musuh di sekitaran sana. Sesaat setelah itu Sullivan kemudian menemui Hendrik yang berada di luar. Di situ ia tak sengaja melihat sebuah kapal yang melintas di dekat sana dan si Neng pun telah mengkonfirmasi bahwa kapal itu terdeteksi oleh radar mereka. Awalnya Sullivan merasa sangat senang karena beranggapan bahwa kapal itu adalah kapal yang akan menjemput mereka. Namun entah mengapa Hendrik malah menyuruh John untuk menyiapkan senjata karena mereka tak tahu apakah kapal itu merupakan kapal musuh atau bukan. Lalu si Neng kemudian menghubungi kapal tersebut, namun kapal itu tak memberi respon. Hendrik akhirnya terpaksa memberikan tugas kepada Sullivan untuk mengecek kapal itu secara langsung. If I say the word. Singkat cerita, setibanya Sullivan di kapal yang bernama Aurora itu, Sullivan sangat kebingungan karena di sana tidak ada seorang pun yang menjawab panggilannya, sehingga ia memutuskan untuk masuk ke dalam kapal tersebut. Di dalam kapal, Sullivan melihat bahwa seluruh barang yang ada di sana sudah diselimuti oleh debu. Radio kapal juga tidak berfungsi dan bahkan Sullivan menemukan banyak makanan yang lumayan banyak. Entah apa yang telah terjadi. Sementara itu ketika Hendrik mencoba untuk menghubungi Sullivan malah menghiraukan panggilan tersebut karena keasikan makan. Sehingga membuat Hendrik khawatir dan langsung kembali menuju ke ruangan kontrol. Di dalam ruangan, Hendrik berencana untuk menyerang kapal tersebut sebelum kapal itu mendekat ke Sentinel. Tapi saat ia meminta salah satu kunci meriam yang dibawa si Neng, di situ si Neng menolaknya. Yang hal itu membuat Hendrik mengingatkan si Neng tentang protokol mereka. Hingga pada akhirnya si Neng terpaksa menyerahkan kunci meriam itu kepada Hendrik. Lalu setelah itu Hendrik berhasil menyalakan mesin meriam. Ia pun mencoba untuk menghubungi Sullivan untuk yang terakhir kalinya. Beruntung Sullivan menjawab panggilan tersebut, sehingga Hendrik membatalkan menyerang kapal itu. Lalu di situ Hendrik pun memerintahkan Sullivan untuk membawa kapal tersebut ke Sentinel. Singkat cerita, setibanya Sullivan di Sentinel, Hendrik pun segera masuk ke dalam kapal untuk memeriksa keadaan kapal tersebut. Beberapa saat kemudian ketika mereka sedang menggunakan cairan yodium untuk membersihkan tubuh, di situ mereka pun mulai membahas bagaimana bisa sebuah kapal hanyut begitu saja, tanpa ada seorang pun yang ada di dalamnya. Information. Kemudian di situ Sullivan meminta Hendrik untuk melaporkan hal itu kepada markas pusat, tetapi entah kenapa Hendrik menganggap bahwa hal ini adalah hal biasa, dan Sullivan pun merasa ada sesuatu yang janggal ketika ia melihat Hendrik membawa kedua kuncinya.
Bench the boat. See if we can get some. Setelah selesai mandi, di situ terlihat Hendrik yang sedang mengecek data navigasi yang ada di dalam kapal tersebut dan ia berusaha mencocokkan data tersebut dengan peta yang mereka miliki untuk mencari tahu dari mana kapal tersebut dan apa yang telah terjadi kepada kapal tersebut. Sementara bersamaan dengan itu, saat Sulipan dan si Neng sedang mengobrol di kamar, Sulipan mengatakan jika sebelumnya ia sudah mengirimkan pesan kepada markas pusat tentang kapal yang mereka temukan tanpa pengetahuan si Hendrik. I sent a message. Singkat cerita, keesokan harinya Hendrik sangat kebingungan saat melihat Sulipan, si Neng, dan si John sedang menunggu di depan alat telegram dan tanpa disadari John malah mengatakan tentang pesan yang dikirimkan Sulipan sebelumnya. Mendengar hal itu, Hendrik lalu mengatakan bahwa tindakan itu adalah hal bodoh. Namun tiba-tiba alat telegram itu berbunyi dan mengirimkan sebuah pesan yang berasal dari markas pusat. Ketika mereka membuka pesan itu, mereka semua terkejut karena ternyata pesan yang mereka terima adalah pesan yang sebelumnya dikirim Sulipan. Hal ini menandakan bahwa semua pesan yang mereka kirimkan tidak pernah sampai ke markas pusat. Suatu malam saat Hendrik sedang melanjutkan investigasinya, John diam-diam masuk ke dalam kapal dan kelihatannya John sedang merencanakan sesuatu. Karena ketika Sulipan bertanya mengapa John pergi meninggalkan barangnya, John hanya menjawab bahwa ia baru saja keluar untuk menikmati udara segar. Taking a walk? Have your tools? Di keesokan harinya, Sulipan dan John diam-diam mulai masuk ke dalam kapal tersebut untuk memperbaiki mesinnya. Dan setelah mengotak-atik mesinnya, akhirnya mereka berdua pun berhasil memperbaiki mesin tersebut. Namun sayangnya, saat mereka keluar, Hendrik malah menyuruh mereka berdua untuk membongkar kapal itu kembali. Dan dari bongkaran kapal tersebut, Hendrik meminta untuk memperbaiki sentinel. Dan jika mereka menolak, maka Hendrik tidak akan segan-segan untuk menggunakan senjata miliknya. Di tengah kekacauan itu, si Neng mencoba untuk berbicara dengan Hendrik berharap bisa membujuknya. Sementara itu Sulipan dan John berencana melawan Hendrik karena mereka tak ingin tinggal di Sentinel selamanya. Beberapa saat kemudian Hendrik dan si Neng datang menemui Sulipan dan John. Nampaknya si Neng berhasil membujuk Hendrik karena di situ Hendrik mengatakan bahwa dua orang di antara mereka harus pergi ke markas pusat menggunakan kapal untuk mengirim laporan. Sementara dua orang lainnya harus tinggal di Sentinel. Kemudian Hendrik mengatakan bahwa ia akan tinggal di Sentinel, tetapi tanpa disadari si Neng pun berencana untuk tinggal di sana. Yang mana hal itu membuat Sulipan sakit hati dan cemburu karena ia tak menyangka bahwa si Neng tak ingin pergi bersama dirinya, padahal mereka berdua adalah sepasang kekasih. Sebelum pergi, Hendrik terlihat memberikan beberapa berkas dokumen kepada Sulipan sambil mengatakan bahwa mereka harus berhati-hati terhadap adanya musuh. Dan saat Sulipan meyakinkan kepada Hendrik untuk pergi bersama-sama, Hendrik tetap menolaknya. Entah kenapa, entah ada apa sih Hendrik merencanakan apa sebenarnya, saya juga bingung. Lalu ketika Hendrik melanjutkan investigasi, ia akhirnya menyadari bahwa kapal itu sengaja menghindari Sentinel, yang mana hal itu membuat Hendrik curiga kepada si Neng. Namun pada akhirnya Hendrik membuang rasa curiga itu. Di keesokan harinya, semua orang pun terbangun saat tiba-tiba mendengar suara alarm yang menunjukkan bahwa ada kapal yang sedang mendekat ke arah mereka. Sehingga mereka pun segera mempersiapkan meriamnya untuk mempertahankan Sentinel. Sulipan kemudian bertanya apakah mereka harus mengeceknya terlebih dahulu, tapi Hendrik malah menolak dan mereka pun langsung menembak kapal itu. Meskipun pada akhirnya tembakan mereka meleset. Saat si Neng menyadari bahwa kapal itu ternyata milik mereka, ia berencana mengatakan hal itu kepada Sulipan dan John. Namun sayangnya ia terlambat karena Hendrik telah menodongkan senjata miliknya dan tiba-tiba... Setelah melihat kejadian itu, Sulipan pun akhirnya terpaksa menembak kapalnya. Saat Hendrik ngelamun alias lengah, di situ si Neng langsung memukul kepala Hendrik hingga pingsan. Kemudian mereka mengurung Hendrik di dalam sebuah ruangan dan di situ si Neng mengambil dua buah kunci yang selama ini selalu dibawa oleh Hendrik.
Lalu saat Sulipan memberikan sebuah makanan pada Hendrik, Hendrik pun menceritakan hasil investigasinya yang menyimpulkan bahwa kapal itu datang ke Sentinel 3 bulan yang lalu. Tetapi entah mengapa kapal itu tiba-tiba saja terbelok ke arah lain dan berhenti di suatu titik hingga mereka berhasil menemukan kapal tersebut. Tampaknya salah satu dari mereka ada yang berkhianat dan sengaja memberikan informasi kepada kapal tersebut. Namun sayang Sulipan tak percaya dengan apa yang Hendrik katakan, lalu Sulipan pun pergi meninggalkan Hendrik. You have to get me out. Di keesokan paginya tiba-tiba John menghampiri si Neng yang sedang tertidur. Di situ John menyerang si Neng dan merebut kunci Martha dari si Neng. Si Neng yang ketakutan pun berlari menghampiri Sulipan dan mengatakan bahwa John sudah gila. Sesaat setelah itu si Neng dan Sulipan bergegas ke ruang kendali di mana saat itu John terlihat sedang mencoba mengaktifkan Martha. Namun beruntung mereka berdua berhasil menghentikan si John. Lalu di situ John mengatakan bahwa Hendrik sudah melarikan diri. I want to kill him. Dan benar saja, saat Sulipan mengecek ruang penyimpanan, Hendrik sudah tidak ada di ruangan itu. Di ruang kendali Sulipan terus berusaha membuat sambungan dengan kapal induk yang dimana pada saat itu Sulipan menemukan sebuah surat yang berisi permintaan perpanjangan kontrak dari Hendrik kepada komando Sentinel. Sampai pada akhirnya mereka pun terpaksa melanjutkan hari-harinya seperti sedia kala. Sebelum badai kembali menerjang, mereka pun bersiap seperti biasanya. Si Neng dan John bertugas mengumpulkan sampah menggunakan sekoci, sementara Sulipan tetap berada di pos untuk berjaga. Saat sedang menjaring ikan, Sulipan dikejutkan dengan penemuan mayat Hendrik yang ternyata tertembak di kepalanya. Entah siapa yang telah membunuhnya. Karena penemuan itu, Sulipan langsung bergegas mencari dokumen terkait si John yang ternyata bahwa si John adalah pecandu alkohol berat yang seharusnya ia tidak diterima sebagai prajurit. Namun karena John ahli dalam permesinan, ia pun dibiarkan lolos oleh Hendrik. Tak hanya itu, Sulipan juga baru sadar bahwa radar yang ada di pos bisa dengan mudah dicopot dan dipasang kembali. Lalu kemudian kita akan diperlihatkan dengan sebuah adegan di mana kapal yang sebelumnya mereka temukan adalah kapal pengganti yang sedang menuju ke pos jaga. Kapal itu berisikan 4 orang kru yang datang untuk menggantikan tugas Hendrik dan yang lainnya. Namun di situ ada seseorang yang datang menggunakan sekoci dan membawa radar dari pos jaga. Dan itulah penyebabnya kenapa kapal yang mereka temukan malah berada jauh melenceng dari pos penjagaan. Ternyata orang itu adalah si Neng, dan yang mengejutkannya lagi, si Neng menembaki semua kru kapal yang ada di sana. Di waktu yang sama, si Neng baru saja datang dari tugasnya yang dimana pada saat itu John tak bersamanya. Lalu di situ si Neng mengatakan bahwa John sudah melarikan diri dan membiarkan mereka berdua untuk berjaga di pos Sentinel. Wouldn't come back. Di keesokan harinya, saat si Neng terbangun dari tidurnya, di situ ia tak menemukan Sulipan di sampingnya. Lalu si Neng pun berlari ke ruang kendali dan di sana ia menemukan Sulipan yang sedang mengaktifkan Martha. Dan di sini terkuak bahwa si Neng bukan dari kebagian Sulipan, yang mana si Neng menyusup dan berpura-pura menjadi penjaga pos di sana untuk mendapatkan Martha agar bisa menyelamatkan orang-orangnya. Sementara itu Martha sudah diaktifkan dan siap untuk diledakkan. Namun tak disangka Marthanya tak berfungsi karena Martha tersebut sudah diretas oleh si John. Dan di akhir film, kini hanya mereka berdua yang berjaga di pos Sentinel itu. We're not leading anymore.